Tuhan, kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Bersama Tuhan kulewati semua. Satu Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Ya, terima kasih. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Elia menjadi takut lalu lari supaya tidak dibunuh. Ia pergi dengan pelayannya ke Betseba di Yehuda. Di sana ia meninggalkan pelayannya, lalu berjalan kaki ke padang gurun selama sehari dan berhenti di bawah sebuah pohon yang rindang. Di situ ia duduk dan ingin supaya mati saja. Saya tidak tahan lagi Tuhan, katanya kepada Tuhan. Ambillah nyawa saya. Saya tidak lebih baik dari leluhur saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu peristiwa yang sangat-sangat ironis sekali. Ya, apa yang diucapkan oleh 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4 ini mengenai keberadaan Elia. Kita tahu di pasal sebelumnya Elia baru saja mengadakan demonstrasi yang luar biasa. Demonstrasi yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tetapi bisa dilakukan oleh Elia. Ya, dimana dengan doanya Elia memohon supaya Tuhan menurunkan api dari langit. Karena pada waktu itu Elia ingin membuktikan kepada bangsa Israel Allah siapa yang hidup, Baal ataukah Allah Israel yang hidup, dengan memberikan persembahan tanpa diberi api. Ya, mulai pagi sampai petang 450 nabi Baal itu dia membuat persembahan dan membuat mezbah dan menaruh persembahan di atasnya, lalu kemudian diberi minyak. Ya, hanya tinggal api saja yang mereka minta. Nabi-nabi Baal ini minta kepada Baal supaya persembahan itu dibakar dengan api dari Baal. Singkat kisah, sepanjang hari mulai pagi sampai petang, nabi-nabi Baal itu mereka berdoa, ya, mereka berseru, Baal berikan aku api, Baal berikan aku api. Mungkin juga ditambah dengan Baal berikan aku api. Tapi api itu tidak turun, ya, sampai sudah setengahnya, kalau boleh saya bilang sudah menggeh-menggeh gitu ya. Apinya nggak turun. Lalu kemudian Elia bilang singkirkan semuanya itu. Elia membangun mezbah yang baru dari batu, ya, disusun ada 12 sesuai dengan suku Israel. Lalu kemudian Elia menaruhkan persembahan di atasnya. Yang menarik, saudara, persembahan itu tidak disiram dengan minyak untuk dibakar, tetapi diberikan air, ya. Dan airnya itu dikatakan di sini sampai melimpah-limpah. Dalam arti benar-benar mustahil secara manusia persembahan itu bisa matang, persembahan itu bisa dibakar, karena disiram dengan air sampai melonyon, kira-kira seperti itu.
Lalu kemudian Elia berdoa, singkat cerita doanya mungkin kalau disingkat mungkin seperti ini. Tuhan, kami mohon tunjukkan kuasa-Mu supaya umat-Mu boleh melihat Allah siapa Allah yang hidup. Kiranya Tuhan berkenan menurunkan api dari langit membakar persembahan ini. Dan selang beberapa saat turunlah api dari langit itu membakar habis persembahan yang dipersembahkan oleh Elia. Dan dengan semangat Elia berkata, tangkap semua itu nabi-nabi Baal dan sembelih semuanya di hadapan Tuhan. Wow, keren sekali. Ya, semua rakyat memuji Tuhan. Dan sedikit banyak Elia pun juga disebut-sebut. Oh, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang luar biasa, Nabi Elia yang hebat, yang telah Tuhan suruh kepada kami, yang telah Tuhan tunjukkan kepada kami. Isabel sebagai penanggung jawab Nabi Baal gak terima, saudara. Isabel memberikan utusan, kamu pergi kepada Elia. Sebagaimana Elia telah membunuh nabi-nabi Baal, aku pun juga akan menyembelih Elia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa respon daripada Elia ketika mendengar omongan dari Isabel? Ya, Elia berani? Elia kuat? No, tidak. Elia takut. Ya, Elia takut. Dan ini sesuatu hal yang sangat-sangat tidak kita harapkan. Sesuatu hal yang sangat-sangat tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan Nabi Elia. Baru saja dia melayani satu KKR yang besar, baru saja dia melayani sebuah festival mujizat yang luar biasa. Tetapi ketika ada utusan daripada Isabel mengatakan kamu akan disembelih seperti nabi-nabi Baal, Elia takut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan di tengah-tengah pelayanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Elia, Elia juga manusia. Ya, Elia juga manusia. Dan ketika Isabel menantang, Isabel mengancam, mengintimidasi akan membunuh, Elia menjadi takut. Kadang dalam perjalanan kehidupan kita seperti ini. Ya. Di satu sisi di suatu saat ada hal-hal yang besar, masalah persoalan yang besar. Mungkin sakit penyakit yang berat yang terjadi dalam hidup kita. Dengan lantang kita bisa mengatakan Tuhan penyembuhku, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Tapi di satu sisi waktu tertentu masalahnya kecil, persoalannya kecil, tapi takutnya setengah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Elia juga kadang dialami dalam hidup ini. Ya, saya teringat saya punya pembantu orang Madura ketika Abi masih kecil. Dia bilang gini, Pak, lek seneng ojo nemen-nemen Pak. Biasanya bapak iki lek maris ngguyune nemen-nemen, mari ngono susah ya nemen-nemen. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita segala sesuatu yang terjadi kita mau menanggapinya tidak terlalu berlebihan. Ya, masalah persoalan yang kita hadapi kita tidak menanggapinya dengan berlebihan. Kesedihan yang kita hadapi kita tidak menanggapinya dengan berlebihan. Berkat yang luar biasa sekalipun yang kita terima, kita pun menanggapinya juga tidak berkelebihan. Ya, karena sesuatu yang berkelebihan itu adalah hal-hal yang tidak baik sebenarnya. Karena ketika kita bersukacita karena berkat yang berkelebihan yang besar itu, lalu kemudian kita sukacitanya berkelebihan, itu bisa mendorong kita untuk menjadi sombong. Ya, tetapi ketika kita menghadapi masalah persoalan sedihnya berkelebihan, maka itu bisa membuat kita kehilangan iman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita mau mengingat apa yang dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 8. Ya. Di sana dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, ini yang harus senantiasa ada dalam hidup kita. Ya. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lama. Jika kita mendapatkan berkat yang lebih, kita sadar bahwa berkat itu adalah dari Tuhan dan kita kembalikan untuk Tuhan, dan biarlah kemuliaan itu juga untuk Tuhan. Ya. Dan jika kita menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup ini, kita mau menghadapinya juga bersama-sama dengan Tuhan. Satu hal yang pasti dan tidak pernah berubah dalam hidup ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mempunyai Yesus Kristus yang hidup. Rasul Paulus mengingatkan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, sia-sialah imanmu, sia-sialah kepercayaanmu, dan sia-sialah pelayanan kamu. Nah, ini kita harus sadar dalam hidup ini. Ya, kita ingat di dalam kehidupan daripada Yosua. Ya, Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel, dia memasuki tanah perjanjian melewati yang namanya Sungai Yordan. Dengan jelas Tuhan memimpin, Tuhan mengatakan imam-imam, barisan imam itu ada di depan. Dan firman Tuhan katakan ketika kaki iman itu menyentuh air di Sungai Yordan, maka Sungai Yordan itu menjadi terbelah dan semua rombongan itu bisa menyeberang di tengah-tengah air Sungai Yordan yang sudah terbelah menuju tanah perjanjian. Tetapi ketika mereka baru berjalan sesuai dengan pimpinannya Tuhan, ya, mereka menghadapi yang namanya tembok Yeriko. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah tetap ada meskipun jenisnya berbeda. Yang awal Yosua menghadapi Sungai Yordan, sungai yang waktu itu tidak mungkin diseberangi oleh jutaan orang yang bersama-sama dengan Yosua. Dan sekarang mereka diperhadapkan dengan tembok Yeriko yang secara manusiawi tidak mungkin mereka bisa kalahkan. Strateginya apa? Yosua pergi ke tempat yang tinggi untuk berdoa. Elia di tengah-tengah kelemahannya, dia tidak berusaha mengumpulkan teman-temannya, mengumpulkan pasukannya, orang-orang yang setia kepadanya angkat senjata perang. Tapi Elia memutuskan pergi ke padang gurun, satu tempat yang bagi sebagian orang pada waktu itu tidak mungkin dia harus lewat ke sana, dia tidak mungkin mencari Elia ke sana. Dan Elia berada di satu pohon yang rindang, dan singkat cerita Elia sampai tertidur di sana dan malaikat Tuhan datang dan memberikan makan kepada dia, menguatkan dia. Intinya seperti ini. Seperti halnya Elia mengasingkan diri, sebenarnya di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kegalauannya, Elia membutuhkan untuk berfellowship dengan Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Artinya berdoa itu adalah sesuatu hal yang terus-menerus terjadi, terus-menerus kita lakukan tanpa kita membedakan pada saat yang mana kita harus berdoa. Susah ya berdoa, senang ya berdoa, kekurangan ya berdoa, keberkatan yang berdoa, ada masalah ya berdoa, banyak berkat ya berdoa. Nah, ini yang penting yang harus kita sadari. Elia membawa dirinya jauh, meninggalkan dari hiruk pikuk masalah persoalannya, dan dia hanya mengadu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mati saja Tuhan. Aku gak kuat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tinggal diam dan tenang terletak kekuatan kita. Ketika kita datang Tuhan, apa yang menjadi beban berat, apa yang menjadi
menjadi masalah kita, apa yang menjadi unek-unek kita tumpahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau saudara harus nangis, nangis saja kepada Tuhan, tidak apa-apa. Karena nangis kepada Tuhan, air mata saudara ditaruh di dalam kirbatnya Tuhan. Senang saudara nangis di hadapan Tuhan, membawa hati jiwa kita itu ringan ketika kita bisa menangis di hadapan Tuhan. Saya pernah hampir 2 jam lebih saya menangis di hadapan Tuhan. Tidak bisa terbendung ini air mata. Mulut ini hanya mau mengucap syukur, mulut ini hanya mau mengatakan, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau kekuatan kami, Yesus Engkau ajaib bagi kami, Yesus Engkau luar biasa bagi kami. Saya katakan terus. Dan saya sungguh-sungguh merasakan ada tangan yang menopang di dalam kehidupan saya. Saya merasakan ada tangan yang mengangkat di dalam kehidupan saya, sehingga saya tidak lagi merasakan bahwa ada beban yang hari itu saya pikul, ada persoalan yang hari itu saya tanggung. Tetapi ketika saya mendapatkan persekutuan dengan Tuhan, benar-benar kelegaan itu terjadi dalam hidup ini. Sehingga pada akhirnya yang saya lakukan, saya no problem. Saya tidak masalah, saya tidak mau mencari pembenaran, saya tidak mau mencari pembelaan, karena saya percaya ketika saya menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak untuk saya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Elia di padang gurun, dia ada sebuah, meskipun dialognya sepertinya dialog orang yang sudah lemah lesu, tapi sebenarnya kalau boleh saya bilang ada sebuah dialog yang panjang di sana. Tuhan pada akhirnya memberikan kekuatan kepada Elia. Tuhan tahu apa yang dialami oleh Elia, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada Elia. Yosua samanya ketika dia menghadapi sungai Yordan, maka ketika dia menghadapi Yeriko, dia pun juga datang kepada Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban kepada Yosua. Jawabannya memang aneh, jawabannya memang tidak masuk akal menurut Yosua. Kelilingi tembok Yeriko itu 1 hari 1 kali, pada hari yang ke-7 kelilingi 7 kali sambil bersorak. Yosua mengikut apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan kemenangan itu boleh diterimanya. Pagi hari ini, saudara, apa yang menjadi masalah dan persoalan saudara, ingat baik-baik, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu ketika saudara membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yesus yang luar biasa. Hari ini adalah Yesus yang sama. Dia terlalu peduli kepada saudara, dia terlalu peduli dengan air mata saudara, dia terlalu peduli dengan hati saudara yang hancur, dia terlalu peduli dengan sakit penyakit saudara, dia terlalu peduli dengan keadaan saudara. Dan ketika kita percaya, hari ini Yesus menjamah di dalam kehidupan kita. Siapapun saudara yang pagi hari yang sakit, dia akan disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini saudara yang datang dengan beban berat, Tuhan akan lepaskan dalam kehidupan saudara. Hari ini saudara yang mengalami kesulitan, Tuhan akan tolong dalam kehidupan saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini yang harus kita pegang baik-baik sebagai orang percaya. Ada Tuhan, ada Tuhan Yesus. Saudara tidak pernah sendiri. Ya. Mari hari-hari mendatang, biarlah kita mau hidup sebagai orang yang punya Tuhan yang hidup. Kita mau hidup sebagai orang percaya yang punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan ketika apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita mau datang kepadanya dan Dia akan memberikan kelegaan. Jalan terus, lewati terus bersama-sama dengan Tuhan. Berkat, kemenangan, kemuliaan menyertai kita sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.